Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu tentang kondisi koalisi perubahan yang bisa gagal jika cawapres yang diambil oleh Anies itu di luar koalisi, ya, di luar Demokrat dan PKS, ya. Ini sesuai yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesian Political Review Ujang Komarudin, ya. Dan jadi memang cawapres meskipun terlihat biasa gitu ya, tetapi saat ini terus-menerus didesak oleh masing-masing anggota koalisi, termasuk Demokrat yang getol ingin ya mendesak Anies kalau tidak segera dideklarasikan bulan ini akan direview, ya. Bagaimana selengkapnya ini sesuai dilansir oleh ermol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, calon wakil presiden cawapres pilihan Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP jadi penentu sukses atau gagal di pertarungan pemilihan Pilpres 2024. Lucu kalau cawapresnya orang luar atau figur di luar partai koalisi itu, kata Direktur Eksekutif Indonesian Political Review IPR Ujang Komarudin kepada kantor berita politik Ermol Kamis. Menurutnya, parpol anggota KPP punya sejumlah tokoh layak sebagai cawapres. Contohnya, kata Ujang, nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY dan mantan Wakil Gubernur Jawa Barat dan politisi PKS Ahmad Heriawan. Artinya tidak punya pijakan. Anies itu kan orang luar, bukan asli PKS. Masa iya cawapresnya dari luar juga, misalkan Kofifa atau yang lain, tuturnya. Sebab itu, Ujang memandang potensi penjagalan Anies tidak beralasan bila tokoh internal parpol KPP yang dicomot jadi cawapres. Jadi agar solid, tidak bubar dan tetap bertahan, maka sebuah keniscayaan cawapres dari internal partai koalisi, kalau enggak PKS ya Demokrat, katanya. Kalau dari PKS Aher, kalau dari Demokrat AHY, itu dosen ilmu politik Universitas Al-Azhar Indonesia itu. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan sangat memanasnya gitu ya kontestasi jelang akan didaftarkannya baca pres di Oktober 2023 terkait siapa yang akan dikait oleh Anies sebagai cawapres. Dan memang ada sudah banyak sekali penjagalan, termasuk kalau salah memilih cawapres. Nah, memang kalau kita melihat salah satu yang paling unggul dari partai koalisi ini yang lebih layak dikait oleh Anies ya AHY, ya. Selain elektabilitasnya moncer, ya, kemudian dia punya partai yang nanti bisa digerakkan untuk memenangkan kontestasi, ya. Tetapi tentu saja ini kembali kepada Anies, ya. Dan kalau kita melihat yang calon yang lain yang juga layak, yaitu PKS, yaitu Aher, ya. Aher ini meskipun sudah 2 kali, ya, Ahmad Heriawan ini sudah 2 kali menjadi Gubernur Jawa Barat, ya, saat ini memang masih belum bisa menaikkan elektabilitasnya, ya. Padahal Jawa Barat adalah ya salah satu provinsi terbesar gitu ya. Tetapi nama Aher ya kadang tidak bisa dalam saat ini ya memunculkan atau membuat berita atau membuat suatu hal yang bisa menaikkan elektabilitasnya. Nah, kalau potensi gagal nyapres itu sangat besar sekali. Selain penjagalan ya, potensi PK Muldoko yang saat ini sedang berjalan, termasuk juga bagaimana ya kiranya nanti kalau Anies tidak menggait AHY, ya, karena Demokrat saat ini yang paling getol terlihat untuk segera mendorong Anies kalau tidak dideklarasikan bulan ini atau bulan Juni ini maka akan dievaluasi, ya. Artinya cepetan gitu ya, cepetan, karena kemungkinan tawaran dari koalisi yang lain atau parpol yang lain itu sudah menunggu gitu ya. Makanya ini hal yang sangat masuk akal juga ya kalau penentuan cawapres ini, ya. Dan sebenarnya sudah disampaikan oleh Anies ya, kalau ingin menjadi cawapres ya minimal harus masuk dulu ke koalisi. Dan kalau syaratnya seperti itu ya tidak lain tidak bukan ya orang sekitar koalisi dan elektabilitas yang lebih moncer yaitu AHY, ya. Jadi tinggal bagaimana Anies segera mendeklarasikan agar
apa yang saat ini sering didesakan oleh Demokrat ya untuk segera bekerja lebih fokus untuk memenangkan kontestasi ini juga lebih efektif lagi. Kita tunggu saja ke depan siapa yang akan segera dideklarasikan oleh Anies sebagai cawapresnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.